Halo Sobat Ces, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita membahas penjelasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Nah, karena masih banyak kesempatan untuk menuju Piala Dunia. Betul banget. Nah, ini ada berita terbaru ya, di mana Eliano Renders terlihat tidak bisa menyembunyikan kesedihan di raut wajahnya ketika kedua kalinya ia tidak masuk DSP saat melawan Jepang semalam. Iya. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Ini dia. Ya, Waduh. dua-duanya lagi galau sebenarnya. Lagi galau ya. Ya, kita lihat sedih banget ya. Ya, tidak masuk. Di mana si Eliano ini tidak masuk dari starting 11 dan juga tidak ada di bangku cadangan. Coba ditenangkan oleh Pak Erick Thohir ya. Iya. Tapi dia kemarin ikut setelah after game berkeliling untuk menyapa supporter ya. Ya. Tapi dia tidak bisa menutup ya itu raut kesedihannya. Nah, itu dia. Terlihat mungkin ada sedih dan sedikit kecewa. Sedih mungkin karena kita kalah ya kan 4-0 dan juga mungkin tidak dipanggil untuk di starting lawan Jepang ini ya. Iya, betul. Ya. Kita juga turut sedih ya, karena kita juga patut menunggu untuk performa dari Eliano untuk dimainkan. Dimana kan sebelum-sebelumnya banyak line up sebelum pertandingan dimulai, dimana Eliano dipasang untuk di bagian depan penyerangan. Bagian Tapi depan. ternyata ketika kita melihat 1 jam 2 jam sebelum pertandingan wah, tidak ada. Nah, karena kebetulan kita juga kemarin nonton langsung ya. Iya. Jadi ada apa dengan ST dengan Eliano? Nah, kita masih belum tahu. Ya. Masih menunggu. Mungkin di video selanjutnya kita ada. Oke. Ya Sobat Jess, ini dia mungkin Coach Shin membeberkan mengapa tidak memanggil atau memainkan Eliano ya. Ini konferensi pers setelah pertandingan melawan Jepang semalam. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik. Masih sulit bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih keputusan itu, ujar Shin Taeyong kepada via CNN. Dilansir dari Football Indonesian News, tetap semangat Kak Eli. Nah, itu dia. Karena di video tadi cukup sedih juga ya, Iya. Eliano. Karena menit bermainnya baru lawan Bahrain aja ya. Lawan Cina kemarin dia tidak main, dan lawan Jepang juga semalam tidak main. Bahkan tidak ada di bangku cadangan. Meskipun dipanggil di Garuda Calling, ya, tapi masih belum ada namanya di skuad saat lawan Jepang. Mungkin lawan Arab. Kita tunggu aja. Iya, masih penasaran juga ya. Betul. Tapi kenapa dia bilangnya menurut saya belum baik? Belum baiknya di segi apa gitu? Mungkin Apa dari taktiknya? ya taktiknya belum menyesuaikan, performanya atau kondisi fitnya. Biasanya mungkin belum 100% fit karena penerbangan atau pertandingan sebelumnya bersama klub masih belum dijelaskan oleh Coach Shin. Nah Sobat Jess, kita lihat sedikit komentar ya, di mana dari A Muklis 1028, lu masukin Hoki sama Ferrari ke bench juga tetap nggak dimainkan, malah lebih milih nyoret Eliano, kocak sekali. Nah itu dia kritik kepada Coach Shin ya. Iya, betul. Ya itu ada benarnya juga ya, memasukkan pemain tersebut di dalam skuad untuk lawan Jepang tapi tidak dimainkan. Yang dimainkan hanya itu saja. Nah, lalu ada Rizky Padilla, sekali-kali bisa nggak minta maaf? Masa nyalain pemain atau lapangan lagi? Malahan Pak Erick yang minta maaf. Nah Ya, itu dia. Betul banget. Yang video kita sebelumnya ya, Pak Erick juga seperti udah. Kalau misalnya Maaf, itu dan ya dia yang bertanggung jawab. dia bertanggung jawab saat atas kekalahan Jepang semalam ya. Dan di situ kita bisa tahu loh leadership yang sebenarnya itu seperti apa. Pemimpin yang benar-benar memimpin tanpa harus ibaratnya menyalahkan atau sekiranya kayak menumbalkan anak buahnya. Nah itu dia. Kan ada kadang pemimpin yang nggak mau disalahin nih, ini kerja anak buah gue nih yang jelek gitu. Tapi nggak, Pak Erick tuh menunjukkan bahwa semua ini adalah tanggung jawab saya. Dan dia yang minta maaf. Gimana? Kok tapi Pak Erick yang minta maaf, kita yang sakit loh. Nah itu dia. Karena Pak Erick juga udah berusaha keras ya untuk Betul banget. meningkatkan progres PSSI ya. Betul. Dimana sampai sejauh ini tuh cukup bagus perkembangannya. Mantap sekali. Tapi dia tetap merendah ya. Iya, betul. Dia tetap pasang badan untuk para pemain juga, staff-staff dan pelatih ya. Keren banget. Erick nomor 1.
Lalu komentar lagi dari Susilo Arbi 23. Dulu aing respect sama STY, tapi makin kesini hilang respect aing. Pak Erik udah ngasih amunisi segar, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kayaknya harus pakai pelatih Eropa. Nah, ya banyak juga komentar-komentar yang bilang, karena kan kita pemain ngambil dari Eropa ya. Dari benua selain Asia lah. Ada yang dari Amerika juga kan, Martin Paes. Ya itu cocoknya dengan pelatih yang Eropa juga, tidak cocok dengan pelatih Asia. Ya sebagaimana sudah kita lihat baca komentar-komentar, Coach Shin ini kan hanya bisa berbahasa Korea, tidak bisa memberikan instruksi langsung ya, tidak direct jadinya. Jadi mungkin jadi hambatan bahasa ya untuk para pemain naturalisasi kita. Karena memang nggak bisa kita pungkirin namanya komunikasi itu sangat penting. Nah, Apapun itu, mau hubungan apapun, kalau komunikasinya jelek ya akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. iya. Lagi ada dengan translator ya, ada jeda juga ya mungkin. Kalau Coach Shin langsung memberikan arahan seperti marah ya, emosional seperti itu, tapi translatornya tidak marah kan jadi kayak beda gitu. Rasanya tuh beda, jadinya tidak direct. Ya, dan akhirnya setelah pertandingan Indonesia ditaklukkan oleh Jepang 4-0 ini, tagar STY out sudah kembali mewarnai media sosial. Gimana menurut kalian Sobat Yes? Apakah kalian masih yakin dengan STY atau kalian setuju jika nanti ada pelatih yang kita datangkan dari Eropa? Silakan terus di kolom komentar. Ya, tapi kalau menurut Pak Erik ya, masih menunggu sampai akhir dari kualifikasi. Iya, betul. Dimana kalau tidak lolos 4 besar, ya mungkin diganti. Iya. Saya juga setuju masih memberi kesempatan untuk STY, dimana masih ada peluang kita masih bisa lolos untuk Piala Dunia 2026 ini. Ya, dan ditambah lagi Pak Erik sudah mengurangi targetnya. Sekarang kita butuh 9 poin lagi. Nah, itu dia. Masih realistis ya, Iya, masih bisa, betul. masih bisa. Garuda. Iya, betul. Mungkin untuk ketika kita melawan Jepang ini ya kita anggap memang Jepang ada negara yang tangguh Tangguh. sekali. Jadi dia itu harusnya kita belajar dari Jepang lagi ya. Dimana dia itu tidak membeda-bedakan lawan. Jadi dia tidak meremehkan siapapun lawannya. Dia tetap bermain dengan baik, bagus. Jadi Dengan ya skuad utama. kalau kita lihat kemarin kejam ya memang seperti itulah permainan Jepang. Ya. Jadi nggak nganggap remeh gitu. Nggak diturunin pelapisan. Pelapis keduanya enggak, semuanya tetap fokus itu. Pasti awalnya inti dulu ya. Iya, Kalau udah unggul ya bolehlah kita ganti pemain. Iya. Benar-benar intinya jangan meremehkan lawan dan tetap fokus. Itu dia, tidak eksperimen. Ya Sobat Jess, kita lihat raut muka Pak Erik ya, dimana terlihat sangat sedih ya, merenungi hasil dari kekalahan melawan Jepang ya. Kita lihat video seperti apa, ini dia. Nah, ya Pak Erik bersedih, saya akan mengundurkan diri dari ketum PSSI jika kalian sudah tidak percaya saya. Oh, masih percaya Pak? Nah, saya akan bertanggung jawab. Ini bukan salah kalian, tapi salah saya. Waduh. Gokil. Pak Erik emang. Nah, ini saat pidatonya di depan para pemain ya, setelah pertandingan. Iya. Ya terlihat para pemain juga sebenarnya tidak ingin hasil yang seperti ini ya. Siapa sih yang yang menginginkan hasilnya kalah gitu. Pasti semuanya berharap akan ada poin yang kita dapat walaupun itu hanya satu. Itu dia. Tapi ya lagi-lagi kita harus mengakui keunggulan dari timnas Jepang yang benar-benar sangat disiplin. Mau itu permainan dari timnya maupun individual. Semuanya benar-benar tertata rapi. Ya, betul. Apa mungkin ini karena faktor dari pelatih juga sangat mempengaruhi ya? Mungkin. Karena kan kita tahu kemarin juga Arab baru ganti pelatih, di mana Mancini Pak Mancini Mancini yang di Eropa tuh kelasnya udah lumayan lah, bagus lah. Tapi ketika di Arab Arab Saudi ya. Mungkin kendala bahasa juga karena Mancini mungkin tidak bisa bahasa Arab ya. Jadi tidak direct untuk komunikasinya dengan para pemain. ya, apakah benar ya faktor komunikasi itu benar jadi salah satu kendala juga ya? Bisa jadi ya. Nah, Apa Mancini aja yang kesini? nah, kita masih menunggu keputusan PSSI. Karena kan Kita selalu sebelumnya juga sempat tuh beredar sebelum kita lolos ke round 3 ya, di mana ada mantan pelatih dari timnas Jepang udah santer tuh. Tapi ternyata kita tunggu-tunggu belum datang. Nah, pertanyaannya adalah, apa kalian masih percaya pada proyek ini? Percaya. Apa kalian masih percaya pada saya? Ya, Percaya Pak? ya karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri. Jangan Pak, jangan sampai Pak Erik yang mengundurkan diri.
Sedih banget. Ya, dari ketua umum PSSI ya, dia ingin mengundurkan diri. Aduh. Pak Erik jadi merasa bersalah banget dan dia meminta maaf loh. Ya, jadi apa kita masih bisa bersama? Masih Pak. Masih. Yes. Kita masih punya 5 pertandingan. 3 laga kandang, 2 laga tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Bahkan untuk berada di posisi 4, tadi malam saya ingin semuanya yang ada di sini untuk introspeksi diri. Nah, itu dia. Kalimat yang sebenarnya ini membangun motivasi ya. Supaya, ayolah kita sama-sama bekerja sama untuk membangun timnas Indonesia ini semakin kuat. Iya. Sedikit highlightnya gimana? Tadi gol pertama Iya, gol pertama. terkena sentuhan dari Justin Hapner. Dan kita lihat tadi raut para pemain juga sedih sekali. Sedih sekali ya. Kemarin pas ketika menyaksikan pertandingan secara langsung di mana terakhir itu benar-benar ketika mereka mengelilingi lapangan ya memang tidak bisa ditutup raut wajah mereka yang sedih itu ya. Itu dia. Kita juga lemas, tapi di sana hebatnya adalah supporter Indonesia tetap memberikan dukungan penuh. Iya. Walaupun sudah kalah 4 ya, masih tetap menyuarakan suaranya, mendukung. Gokil. Ya Sobat Jess, itulah berita kita terupdate kali ini. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Bunyikan loncengnya. Terima kasih Pak Erik. Jangan tinggalkan kami. Salam Jess.